Kali ini saya akan menjelaskan mengenai gambaran manajemen keuangan. Adapun pokok bahasannya yaitu konsep manajemen keuangan, sejarah manajemen keuangan, tujuan serta sumber dana perusahaan. Sejarah. Pada tahun 1990, istilah-istilah manajemen keuangan muncul sebagai bidang ilmu yang terpisah dengan ilmu lainnya. Yang kedua, pada tahun 1929 sampai 1933, perkembangan bukan meningkat, malah menyebabkan kelesuan perekonomian negara. Yang ketiga, tahun 1940 sampai 1950, pada tahun ini manajemen keuangan mulai dipelajari oleh masyarakat secara luas. Selanjutnya, tahun 1960 sampai 1970, manajemen keuangan mengalami suatu pembaruan pada sisi hutang dan modalnya. Selanjutnya, tahun 1970 sampai abad 21 telah muncul banyak pembaruan dan inovasi-inovasi baru dalam pembiayaan. Salah satu contohnya yaitu leasing. Selanjutnya kita akan membahas mengenai apa definisi dari manajemen keuangan. Sebelum kita menjelaskan lebih jauh mengenai manajemen keuangan, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu manajemen keuangan. Baik, manajemen keuangan menurut Suat Husnan yaitu pengaturan kegiatan keuangan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa manajemen keuangan adalah segala aktivitas perusahaan maupun individu yang berhubungan dengan memperoleh, menggunakan maupun mengelola dana. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai apa perbedaan dari akuntansi dan keuangan. Keuangan yaitu lebih mengarah pada kondisi finansial dari perusahaan tersebut, sedangkan akuntansi yaitu lebih mengarah pada aktivitas keuangan perusahaan. Selanjutnya yaitu keputusan manajemen keuangan. Keputusan manajemen keuangan yaitu investasi, pendanaan, dan pengelolaan aset. Di mana investasi ini yang dimaksud yaitu di mana kita akan menanam investasi. Yang kedua, pendanaan, apa saja yang harus kita danai. Pengelolaan aset, bagaimana cara kita mengatur aset kita atau perusahaan agar tetap terjaga. Selanjutnya yaitu tujuan manajemen keuangan. Yang pertama, memaksimalkan keuntungan. Yang kedua, menjaga arus kas, meningkatkan efisiensi, mempersiapkan struktur modal, dan pemanfaatan keuangan yang tepat. Itulah tujuan-tujuan yang harus dicapai oleh manajemen keuangan. Selanjutnya yaitu fungsi manajemen keuangan. Yang pertama yaitu planning, di mana planning ini membahas tentang suatu perencanaan. Yang kedua, budgeting, pembuatan rencana anggaran biaya. Yang ketiga itu controlling, proses kegiatan pemantauan apakah berjalan dengan baik atau tidak. Selanjutnya itu auditing, proses sistematik untuk mengevaluasi secara objektif. Selanjutnya yaitu reporting. Reporting yaitu pelaporan segala hal yang telah kita laksanakan. Selanjutnya yaitu sumber dana. Sumber dana terbagi menjadi dua, yaitu individu dan perusahaan. Individu terbagi menjadi dua, aktif dan pasif. Di mana yang termasuk dalam sumber dana aktif yaitu gaji dan pekerjaan sampingan lainnya. Sedangkan sumber dana pasif yaitu saham dan beasiswa. Selanjutnya yaitu sumber dana perusahaan. Sumber dana perusahaan yaitu ada yang berjangka panjang, menengah, dan jangka pendek. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis obligasi. Yang pertama yaitu debentur. Debentur adalah jenis obligasi yang tidak dijamin oleh agunan. Selanjutnya yaitu obligasi penghasilan, di mana obligasi penghasilan ini mengutamakan pembayaran bunga daripada pokoknya. Selanjutnya yaitu obligasi sampah. Obligasi sampah yaitu obligasi yang pembayarannya mengutamakan pokok daripada bunga. Selanjutnya yaitu obligasi hipotek. Obligasi hipotek yaitu obligasi yang berjangka. Yang terakhir yaitu obligasi berseri. Obligasi berseri merupakan obligasi yang pembayarannya dilakukan selama satu seri. Selanjutnya saya akan membahas mengenai saham. Saham terbagi menjadi dua, yaitu saham biasa dan saham preferen. Saham biasa adalah bentuk investasi yang dimana dia tidak memiliki hak dalam hal mengatur perusahaan. Selanjutnya itu saham preferen. Saham preferen adalah saham yang dimana orang yang menanamkan saham tersebut
bisa ikut dalam pengelolaan perusahaan secara penuh. Are you overly frugal with your finances? Or are you the kind of person who spends money like it's going out of style? Hopefully, neither, because both are examples of poor financial management. Financial management entails the strategic planning, organizing, and controlling of your financial affairs. It's fundamental to the running of a successful enterprise, so it's essential that business owners and managers get to grips with the basics. We know it makes sense to keep our finances in order, but it's not easy to do. The minute we open that spreadsheet, our enthusiasm depreciates quicker than a brand new luxury car. Financial management might not be all that much fun, but it doesn't have to be so painful. This course will take you through the basics in a way that will help you appreciate the importance of strategy. With the right strategy, you can ensure your company maintains positive financial growth by maximizing profit and minimizing costs. We can't promise that you'll rise to become a titan of Wall Street like Warren Buffett, but if you can improve the way you manage your money, you can improve your chances of making more of it. Baik, itulah tadi yang dapat saya jelaskan mengenai gambaran manajemen keuangan beserta video yang berkaitan dengan gambaran manajemen keuangan yang menjelaskan bagaimana cara kita mengatur keuangan, bagaimana mengatur pengeluaran agar apa yang kita dapatkan atau pemasukan yang kita dapatkan selama 1 tahun itu cukup untuk pengeluaran-pengeluaran yang kita keluarkan, dan bagaimana pula kita mengatur atau berusaha mendapatkan pemasukan atau profit yang selalu bertambah setiap bulannya selama 1 tahun. Itulah tadi yang dapat saya jelaskan mengenai materi gambaran manajemen keuangan. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dipahami dengan baik.